Gak sabar nih pulang. Pasti istriku udah cantik, akan memberikan spesial. Di luaran sana banyak banget ujian, aku harus datangin istriku. Gak sabar nih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kak, bukain pintu dulu kak. Ayo cepet. Hei, nah sehat semuanya nah. Kayak di mana? Oh, Yang, aku di atas. Iya, aku ke atas. Astagfirullahaladzim. Lu kenapa? Aduh, aku ini nggak bisa ngomong, ini lagi maskeran nih. Ya Allah, bajunya pakai dasteran, maskeran. Aduh, balseman juga. Ya, aku gak enak badan. Tahu kalau mau minum ambil aja ya di bawah ya. Iya, suami tuh capek, inginnya tuh dipijitin, siapin airnya. Ini malah pakai baju kayak gini, coba gimana suami bernafsu. Aduh. Iya, kamu sih nggak tahu. Aku kan dari tadi juga ngurus anak-anak kali. Aku udah masak, udah apa. Ya sekarang aku lagi. Tapi kan aku juga ke rumah tuh ingin dapat ketenangan, pelayanan. Aku tuh ingin dapetin melihat istriku tuh cantik. Di luaran sana tuh berat banget, banyak ujian, banyak cewek-cewek ya makanya cantik. jaga pandangan. Gak ngerti nih istri, gak ngerti. Kayaknya kok kita menghayati banget ya saya. Halo, assalamualaikum. Apa kabar suami Ubu? Dan istri glowing. Masih di Marriage Undercover. Belak-belakan persoalan Pak Sutri. Dari kasur sampai dapur. Masih bersama saya Setia Furqan Walid. Dan saya Manda Ina Agustina. Oke, ini menarik banget ya. Kayaknya banyak yang kayak gini juga saya. Ya gila pasti. Kamu sih kalau dasteran enggak lah, karena kamu gak punya daster. Tapi mirip-mirip daster ada. Tapi juga kamu gak maskeran, karena gak ada waktu untuk maskerannya juga ya. Cuma maksudnya intinya kadang istri gak siap ketika suami pulang. Dan itu banyak. Gitu. Dan itu banyak. Sebenarnya sih gimana ya, jujur aja say. Ini kita jujur-jujuran dulu ya. Di luaran sana kan, misalnya kita ketemu sama partner bisnis, ketemu sama... ya sambil nyetir mobil lah atau naik motor apa. Di luar sana kan godaan bagi para suami ini berat ya. Iya bener banget. Walaupun kita bilang enggak lah kalau udah nikah tuh udah selesai. Ternyata setan tuh enggak ngelihat kamu statusnya udah nikah atau belum nikah. Misalnya ini udah nikah, enggak lah enggak boleh digoda ini kasihan nih. Enggak lah, justru ujiannya lebih berat. Ujiannya semakin berat. Iya. Dan ketika suami pulang ke rumah tuh kan sebenarnya suami gimana ya, butuh keteduhan. Kadang rumah berantakan. Anak-anak belum pada mandi, istri masih pakai maskeran, dasteran, masih balseman. Di mana suami punya ketenangan gitu loh. Iya bener-bener suka kayak gitu emang. Tapi gimana sih? Soalnya istri juga kan kadang tadi nggak punya waktu. Iya terus sih. Misalnya apalagi kalau nggak ada yang ngebantuin, coba bayangin dari pagi sampai sore ngurusin anak, belum setrikaan, belum cucian, belum. Kok kamu kan curhat banget sih? Bener. Iya gitu kan, baru-baru ngurus dirinya sendiri sebenarnya. Ketika suami pulang, ya gimana mau nyambut gitu, udah capek, pegel gitu. Harusnya dipijitin ya, bukan mijitin ya. Sebenarnya sih inginnya kayak gitu. Nanti deh aku beliin ini aja kursi yang bisa mijit. Nah itu bagus inisiatif. Jadi memang ini banyak terjadi ya teman-teman semua. Dimana di podcast ini kita ingin sampaikan bukan artinya saling menuntut ya. Betul. Tapi yang lebih penting kita coba cari solusi atas permasalahan yang sering terjadi di suami istri. Karena memang sebetulnya persoalan Pak Sutri itu dia gitu-gitu aja sebenarnya, rutinitas harian. Tapi kalau misalnya kita nggak mau berubah, akhirnya kita akan terjebak pada masalah yang itu lagi. Dan akhirnya ada di titik jenuh sih. Istri jenuh juga di rumah terus karena mungkin stagnan gitu ya. Terus suami juga jenuh karena setiap pulang ya akhirnya jadi siklus setan sih. Suami marah ke istri, istri juga ngerasa suaminya nggak peka, anak juga akhirnya uring-uringan karena ibu bapaknya juga jadi masalah. Istrinya juga jadi nggak mood, nggak bahagia. Biasanya gitu sih kalau istri udah nggak mood, udah ke anak-anak itu udah kayak pelampiasan gitu loh. Terus gimana sih Say? Bagusnya sebagai seorang suami apakah harus nyiapin me time buat istri atau juga siapin ada 10 ya minimal 10 ART Kodimat ya. Satu anak backup satu, ada yang menjitin kamu, ada juga yang wow enak banget kalau kayak gitu ya. Tapi nggak gitu juga sih sebenarnya. Jadi
sebetulnya hanya perlu dikomunikasikan. Nah, sebetulnya para istri juga harus berusaha ya. Kalau misalnya udah ngomongnya kayak tadi, aduh aku kan nggak ada waktu, gimana dong, aku kan pegel kayak gitu-gitu ya. Ya udah, kalau kamu kayak gitu ya udah, kamu nggak bisa menyambut suami dengan semaksimal mungkin gitu. Benar. Tapi kalau misalnya kamu udah punya niat ya, udah benar-benar dari awal disiapin gitu ya, mau berubah juga. Nanti tuh si waktu tuh akan menyesuaikan. Akhirnya ada manajemen waktu gitu ya. Kemudian istrinya jadi bisa standby ketika suami pulang. Misalnya bisa nanya dulu nih, yang udah di mana nih. Seperti itu kode. Jadi betul, istri supaya oh ya bentar lagi ya, berarti aku harus siap-siap gitu. Nggak yang tiba-tiba suami datang akhirnya istrinya nggak siap. Nah itu dia. Bahkan Rasulullah SAW tuh udah ngajarin para sahabat gitu loh, bahwa kamu jangan intinya ngabarin dulu gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi jangan, maka katanya tuh kalau datang tuh kalau bisa di malam hari, di mana anak-anak udah ini. Oh iya, ada hadisnya loh. Ada hadisnya. Iya, sampai ketika istrimu siap ya, istrinya siap. Ini boleh nggak ya di belak-belakin? Iya betul. Sampai sempat untuk memotong, mencukur bulu kemaluannya. Jadi, sampai segitunya loh. Masya Allah ya. Ya intinya. Apalagi sekarang udah ada WhatsApp, udah ada apa, udah tinggal dikabarin aja. Dalam artian bukan vulgar ya, maksudnya kalau yang Manda ambil hikmahnya tuh, istri bersiap-siap untuk menyambut suami, mulai dari pakaiannya, mulai dari wajahnya ya, udah mulai senam muka untuk senyum misalnya, kemudian mulai merapikan rumahnya gitu loh. Jadi dan karena memang betul ketika seorang suami ya dapetin ketenangan di istrinya, dia mendapatkan juga senyum di wajah istrinya, lalu susah bagi dia untuk akhirnya berpaling sama yang lain, karena dia sudah mendapatkan kebutuhannya di dalam rumahnya gitu kan. Nah, betul. Dan itu memang berat bagi istri, ya perjuangan, dan tapi itu perlu harus diusahakan karena dimaksimalkan. Itu ibadah yang luar biasa sih. Menurut saya ibadah yang luar biasa karena membahagiakan suami ridho, akhirnya juga menjadi tiket ke surga kan, tiket ke surga. Dan ingat ada sahabiah yang memang setiap suaminya lihat pasti penampilannya berbeda. Bahkan aduh Manda lupa ya siapa sahabatnya. Jadi itu yang diceritakan gitu kepada Rasulullah. Ya. Jadi setiap suaminya lihat itu pasti dia memakai baju yang berbeda, tampilan yang berbeda. Serius? Iya. Keren. Jadi ingat di surga loh. Kan kalau di surga itu bidadari itu seperti baru dilihat pertama kali gitu, nggak ada kebosanan gitu loh. Benar. Masya Allah. Dan itu PR buat para istri ini biar tetap glowing di hadapan suami gitu ya. Salah satunya siapkan pakaian-pakaian terbaik. Gimana sih caranya biar jadi glowing itu? Ya selain merawat muka, wajah, tubuh, juga merawat hati. Karena sebetulnya dari hati yang tenang, dari hati yang happy gitu ya, pasti dia akan memancar auranya gitu. Benar, akhirnya sebetulnya, tapi memang dipoles juga ini tapi sih ini bagus, ada ya gitu. kisah di mana ada istri tuh emang sukanya tuh make upan sampai 2 jam coba. Ada yang kayak gitu. Cari bajunya sejam, belum make upan 2 jam. Akhirnya apa yang terjadi? Wow, ini jadi bahaya banget gitu ya. Enggak lama-lama juga ya, proporsional lah untuk para istri gitu ya. Jadi ketika ada waktunya gitu. Justru ketika keluar rumah minimalkan make up kalian gitu. Nah, ketika di dalam rumah justru maksimalkan make upnya gitu. Supaya ada perbedaan ketika keluar rumah sama di dalam rumah, bukan sebaliknya gitu ya. Keundangan pakai ginju, pakai bulu mata, pakai alis, dan segala macam. Percaya sama saya, istri ya yang inginkan suami itu dilihat indah, dilihat menyejukkan, membuat suami tertarik. Insya Allah itu buat suami kelepak-kelepak. Dan susah untuk suami mencari yang lain karena dia sudah ditenangkan hatinya. Ingat, ditenangkan pandangannya juga ya. Sorry ya, misalnya istri menggendut bersama misalnya, atau istri udah suami itu nerima kok, asalkan gitu istri benar-benar mau untuk memberikan yang terbaik gitu. Jadi kadang kan istri gitu ya, nggak pede ya, insecure gitu ya, mukanya udah nggak cantik lagi, aku nggak sih sebenarnya suami tuh paham gitu. Akhirnya jadi rendah diri dan nggak keluar aura cantiknya. Dan akhirnya nggak mau berdandan. Betul. Itu yang salah. Jadi kalau untuk para suami sih menurut saya, kalau misalnya istri menggelambir, cium aja yang dia jadi insecure-nya. Betul, itu salah satu tips di mana akhirnya dia merasa pede. Betul. Dan puji. Karena
ketika istri dipuji, akhirnya istri akan lebih semangat kan. Iya itu banget. Kamu cantik banget pakai baju ini, nanti besok apa lagi ya? Akhirnya istri semangat untuk. Iya, Aku sih pernah beberapa kali dan siapin uangnya, budgetnya. Misalnya kamu mau gaya baju kayak gimana, apa gitu, biarkan istri nyari, kasih surprise, tapi kasih duitnya, ya. Jadi jangan modalin dong, jangan nuntut tapi nggak bisa modalin. Kayaknya cukup dulu sih. Iya, oke itu tadi ya. Luar biasa ya. Nanti kita bahas lagi tema-tema yang lebih menarik lagi. Masih di podcast Marriage Undercover. Buka-bukaan persoalan pasutri dari kasur sampai dapur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.